Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dalam keadaan sehat, begitu juga dengan orang-orang tersayang. Sebelum kuliah pagi ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Minggu ini, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang gas yang tersisa dari beberapa materi yang disilabuskan di bagian gas gitu ya. Jadi tidak banyak lagi, harusnya tinggal sedikit. Oke, kita lihat dulu. Oke, gas. Oke, kita lihat batasan materi kita. Jadi di bagian gas, sesuai dengan silabus yang saya sampaikan di awal semester, bahwa tidak terlalu banyak, dan sebagian besar sudah Anda bahas di fisika mungkin. Yang pertama kita bicara tentang pendahuluan sistem gas, udara, sifat fisik gas, unit satuan tekanan, dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan sifat gas, mulai dari Charles, Boyle, Avogadro, hingga gas ideal. Nah, kemudian tekanan parsial pada sistem campuran untuk hukum Dalton, kemudian stoikiometri berbasis sistem gas pada keadaan STP, standar temperature dan pressure, tekanan dan temperatur standar, dan kondisi lainnya harusnya gitu ya. Menjelaskan perbedaan gas ideal dan gas nyata, serta memaknai persamaan yang berkaitan dengan hukum van der Waals. Ya, ini yang akan kita selesaikan di hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya dan sebelum-sebelumnya lagi gitu ya, di pertemuan awal, bahwa Anda harus bergabung di Teams gitu ya, di Teams Info Kimia Dasar B, dan di Edunex. Kalau Edunex kan otomatis ya. Nah, di Teams terkait kuis yang akan dilaksanakan minggu ini, akhir pekan ini, Kimia Dasar B dijadwalkan pukul 11 hingga pukul 12. Kita lihat di Kimia Dasar B. Saya lihat. Jadi kalau Anda lihat info Kimia Dasar B, jadi Anda harus bergabung di sini. Info Kimia Dasar B semester 1 tahun akademik 2001-2022. Linknya bisa Anda lihat di mana. Linknya untuk bergabungnya, gitu. Anda bisa lihat di informasi perkuliahan yang ada di awal. Anda bisa lihat di Edunex, gitu ya, filenya, atau nanya aja di grup, atau hubungi saya, nanti saya add, gitu ya. Ini saya add member dan lain sebagainya, gitu ya. Bisa nanti saya add member. Oke. Di sini ada tanggal penting, gitu ya. Anda akan kuis di tanggal 25 September nih. Kemudian ujian setelah itu 2 minggu selanjutnya. Kemudian 6 minggu selanjutnya Anda akan kuis. Kemudian ujian. Nah, ini tanggal-tanggal penting. Ada libur di tanggal 19 Oktober gitu ya, cuma tidak berhubungan dengan kita karena tidak ada kimia di hari Selasa. Oke. Selanjutnya mengenai panduan. Jadi panduan kuis sudah di-share di sini. Di panduan kuis, atau Anda mau lihat ke Edunex juga bisa gitu ya. Teams. Atau Anda mau lihat di Edunex juga bisa. Anda lihat course, cuma bukan yang kelas kita, tapi yang kelas paralel. Ada di bagian ini, panduan teknis kuis. Jadi ada panduan teknis kuis.
Bisa Anda lihat di sana. Kita lihat sedikit sekilas. Oke, jadi kuisnya di tanggal 25 September 2021, hari Sabtu pukul 11 hingga 12. Waktunya sejam, maksimal 60 menit. Walau nanti ada beberapa menit tambahan, gitu ya, karena ketahanan server, jadi memang tidak bisa masuk sekaligus, harus bertahap. Tapi bisa dipastikan waktu yang Anda miliki, misalnya nih, Pak, saya udah nunggu dari jam 11, ternyata saya nggak bisa masuk nih, saya baru bisa masuk jam 11.10. Nah, apakah saya selesai jam 12 juga? Nah, kalau itu sistem yang menentukan. Kita udah setting bahwa masuknya tidak bisa barengan. Masuknya tidak bisa barengan, jadi yang telat ngantri, maka dia akan telat masuk. Tetapi waktu ujiannya tetap 60 menit. Jadi yang misalnya nih telat 11:10 baru masuk, gitu ya. Karena kendala teknis, gitu ya, dia akan diberikan waktu 60 menit. Jadi sistem udah kebaca nih, oh ini udah ngantri dari jam 11, ternyata baru bisa masuk 11.10, dia dikasih waktu 60 menit. Tapi ternyata Anda baru datang 11.20 nih. Sistem udah tahu, Anda login 11.20, kemudian Anda baru masuk. Nah, waktu Anda tidak akan 60 menit, tapi sampai pukul 12. Ya. Jadi yang 60 menit itu mereka yang masuknya sebelum pukul 11. Oke. Kemudian, nah, pusat informasi dan laporan kendala. Jika di hari H, di hari kuis, Anda punya masalah nih. Nah, Anda punya masalah, Anda laporkan di Teams, di Info Kimia Dasar B, di channel kuis 1. Ada kuis 1, 25 September. Jadi Anda, nih, di bagian sini. Nanti Anda bisa posting gitu ya, apapun yang berhubungan dengan kendala. Kemudian, nah, untuk kuis Anda harus butuh apa saja? Yang pertama, laptop atau PC, atau smartphone, telepon pintar yang terhubung dengan jaringan internet. Mohon menggunakan browser Chrome atau Firefox versi terbaru. Kalau pakai handphone, gunakan desktop view. Pastikan internet Anda baik. Ya. Jadi kalau ini jelek nih, tiba-tiba internet saya, mungkin perlu disiapkan backup HP atau tethering dari handphone Anda atau handphone keluarga Anda gitu ya. Apabila Anda mengalami kendala saat login, Anda dapat menghapus cache pada browser Anda dan mengulangi tahap login gitu ya, atau ganti browser. Ya. Nah, ini kita ada di kelas 7. Websitenya ini fmipa19.kuliah.itb.ac.id. Teknisnya seperti apa? Anda klik saja link ini. Nanti akan diminta login pakai akun SSO, single sign. Itu apa? Lupa saya. Ya. Nanti Anda akan diminta enrollment key. Passwordnya untuk masuk ke kelas ini. Oke. Nah, masukkan kelas _07. Kita kan 07 ya. Nah, kemudian Anda bisa ikut latihan nih, ikut latihan penulisan jawaban. Waktunya 60 menit maksimal. Anda bisa buka berkas kuis kalau memasukkan password. Passwordnya di mana? Ada di petunjuk kuis, jadi harap dibaca dulu. Baca petunjuk kuis dengan cermat. Coba latihan penulisan angka. Jawaban otomatis akan tersimpan jika berpindah soal, jadi nggak perlu disubmit gitu ya. Jadi setiap Anda pindah halaman soal, dia langsung kesimpan. Jadi nggak perlu disubmit. Nah, yang perlu Anda submit adalah yang di terakhir. Anda harus mengklik finish attempt jika Anda sudah selesai sebelum waktunya. Nah, tapi kalau Anda nggak ngeklik finish attempt, maka kemungkinan besar jawaban di halaman terakhir menghilang. Karena kan di halaman terakhir kita nggak pindah lagi nih, finish attempt. Jadi Anda harus menekan finish attempt. Gimana Pak? Misalnya waktunya udah habis, saya nggak sempat finish attempt. Tapi kalau Anda sudah menjawab sebelum waktu habis,
udah ada jawabannya semua nih, tiba-tiba waktu habis Anda langsung dipaksa keluar dari sistem, maka jawaban itu biasanya tersimpan. Ya, jadi pastikan Anda selesai sebelum waktunya kalau bisa. Ya. Nah, kuis terdiri dari pilihan ganda dan isian angka, jadi tidak ada isian huruf gitu ya. Kita menggunakan titik sebagai pemisah desimal. Kenapa bukan koma, Pak? Kita kan bahasa Indonesia. Nah, masalahnya di Moodle, di LMS ini, atau di programming, bahasa pemrograman, koma itu biasanya digunakan untuk bagian dari coding, gitu ya, koma. Jadi agak sulit menggunakan koma pada desimal untuk sistem ini. Ya, jadi mau nggak mau kita balikkan lagi ke titik. Ya. Untuk penulisan, jadi Anda disarankan untuk mengikuti latihan. Ikuti petunjuk dan lain sebagainya. Nah, segera akses laman kuis dan ujian. Akses login dan latihan penulisan angka sudah bisa Anda lakukan sejak dokumen ini Anda baca. Ya. Kita kasih lihat sebentar. Kalau Anda masuk FMIPA 19, nanti Anda cari saja course-nya gitu ya. Atau Anda mau klik dari sini juga bisa. Atau mau cari ini nih. Sorry. Ujiannya di sini. Ruang ujian kimia dasar B. Cari aja. Ruang ujian kimia dasar B. Cari saja. Nah, ini ada ruang ujian kimia dasar B. Akses. Nah, kalau saya kan udah pernah masuk, tapi kalau Anda nanti akan diminta password. Passwordnya ada tadi, yang kelas _07. Scroll to mahasiswa. Nah, ini udah ada latihan. Kalau kuisnya kosong masih, ada latihan penulisan isian angka. Nah, Anda bisa ikut latihan nih, petunjuknya ada di sini semua. Kalau sudah Anda baca petunjuk, Anda isi di sini. Latihan penulisan angka. Baca, kata kuncinya adalah latihan kidas. Nah, tulis latihan kidas. Nah, jawabannya cuma seperti ini latihannya. Massa jenis air dalam 3 angka penting. Massa jenis air mana nih? Nih. 0,997. Berapa? Kilogram per meter kubik. Ya, itu Anda pikirin sendiri gitu ya. Nanti Anda kerjakan saja. Ini bisa cuma ada 3 halaman. Kalau Anda menemukan tanda merah seperti ini, itu artinya Anda sudah menjawab, cuma belum komplit. Ini kan saya udah jawab nih, cuma yang lain belum saya jawab, maka tandanya merah. Tapi kalau saya udah lihat soal, cuma nggak saya jawab sama sekali, tanda merahnya nggak akan muncul. Ya, nggak akan muncul. Nanti kalau yang udah terakhir, di halaman terakhir, Anda harus tekan finish attempt. Udah finish attempt, kelihatan, baru submit all and finish. Nanti silahkan dicoba-coba saja gitu ya. Oke. Oke, sudah. Itu terkait kuis kita di hari Sabtu, 25 September pukul 11 hingga 12. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan? Oh, maaf, mau tanya. Kalau itu nanti soalnya itu bisa diulang lagi nggak ya, Pak? Misalnya kita mau jawab soal nomor 2 dulu gitu, nanti nomor 1-nya bisa dijawab lagi atau enggak? Nah, itu saya belum dapat info dari tim soalnya. Jadi kalau di kimia itu yang buat soal itu adalah tim gitu ya.
Saya lupa udah pernah cerita atau belum bahwa soal kuis Anda itu bukan dibuat oleh 1-2 orang. Cuma ada timnya, tim besar yang buat soal itu. Kemudian soal itu akan disampaikan ke dosen lain untuk dikoreksi. Nah, sejauh ini saya belum dapat info apakah sistemnya sekuensial atau free. Free itu Anda bisa bolak-balik, ngerjain nomor 1 dulu, nomor 2 balik lagi ke nomor 1. Apakah sekuensial? Kalau udah nomor 1, lanjut nomor 2, nomor 3, Anda nggak bisa balik lagi ke nomor 1 dan nomor 2. Saya belum dapat info itu. Tapi nanti saya sampaikan di hari Kamis. Ya, tolong ingatkan saya lagi, apakah tanyain saja lagi, Pak, itu jadinya sekuensial atau free? Karena saya belum dapat info dari tim soal, apakah mereka inginnya sekuensial ataukah inginnya free. Ya, nanti saya kabari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Alia. Baik, silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi kan katanya berkas kuis hanya dapat dibuka dengan memasukkan password yang tersedia di petunjuk kuis. Petunjuk kuisnya itu yang di Teams itu atau Nanti ada di sini. hari H? Nanti misalnya saya buka nih. Oke. Atau saya buka yang lain deh misalnya. Sorry. Return to my normal flow. Misalnya saya buka nih. Yang disebut petunjuk ini nih. Ini petunjuk latihan. Gitu ya. Ini petunjuk. Jadi nanti soal itu akan bisa dibuka pukul 11. Tapi pukul 11. Tapi Anda bisa baca petunjuknya sekitar pukul 11 kurang 15. Jadi petunjuknya ada sekitar pukul 11.15. Petunjuknya seperti apa? Petunjuknya seperti ini. Ada ya? Nah, petunjuknya ini. Jadi kalau Anda buka filenya nanti ada petunjuk nih. Jumlah soalnya berapa? Aturannya berapa? Nih, petunjuknya ada. Ini bisa dibaca 15 menit sebelum ujian dimulai. Kemudian biasanya di bagian akhir. Nih. Password atau kata kunci untuk membuka berkas ujian adalah ini. Saya paham. Jadi kalau Anda mau ikut ujian, passwordnya di sini. Jadi passwordnya ada di petunjuk. Petunjuk berkas ujian. Jadi bukan petunjuk yang ada di Teams atau petunjuk yang lain. Dia adanya di petunjuk berkas ujian. Jadi dilihatnya ketika 15 menit sebelum ujian kuis dimulai. Nanti ujian modelnya juga sama seperti itu. Kalau Anda nggak mau baca petunjuk yang lain, ya silakan aja, nggak masalah. Gitu kan ya. Cuma biasanya di petunjuk kita kasih nih. Link tabel periodik kita kasih gitu ya. Jadi Anda nggak harus nyari buku untuk sistem periodik. Kita ngasih semua gitu ya. Kemudian atau yang lain gitu ya. Jadi ada di sini biasanya. Oke. Virginia, bagaimana? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, yang lain silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan kuliah saja. Seperti pertemuan sebelumnya, gitu ya. Kita lanjutkan apa yang dibahas. Oke.
Center view. Oke. Cases. Oke. Oke. Kemarin ada teman Anda nanya, ya di sini juga pasti teman Anda gitu kan ya. Pak, saya minta slide yang ini dong, gitu ya. Ini slide-nya Chang. Saya rupanya nggak naruh ini di Teams. Karena kenapa saya pakai slide ini nggak pakai yang lain? Karena ini yang paling simpel rasanya. Walau slide yang lain isinya mirip-mirip aja sih sebenarnya. Buat saya ini yang paling simpel. Jadi saya pakai yang paling simpel. Saya minta dong Pak, ya ini mah sama aja kayak slide yang lain gitu ya. Jadi pakai slide yang lain juga nggak ada masalah. Slide yang lain malah lebih lengkap dengan beberapa contoh latihan. Jadi ini buat sekedar lewat aja sebenarnya. Nanti kalau memang butuh saya share juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita udah bicara tentang gas. Ini adalah tabel periodik di mana hanya sedikit unsur yang ada dalam fasa gas pada suhu ruang dan tekanan 1 atmosfer. Walau senyawanya cukup banyak, ini adalah senyawa yang punya fasa gas pada temperatur ruang dan tekanan atmosfer, gitu ya. Ada beberapa sifat karakteristik dari gas, mulai dari ukuran dan volume, materi yang paling mudah dikompres, mereka bercampur secara otomatis, secara langsung gitu ya. Kemudian mereka yang gas ini yang punya massa jenis paling kecil dibanding fasa yang lain. Salah satu parameter penting adalah tekanan, di mana tekanan adalah gaya persatuan luas, di mana gaya adalah massa dikali percepatan. Ini akan berhubungan dengan berbagai macam satuan yang harus Anda pahami, mulai dari Pascal, 1 Newton per meter kuadrat, kemudian ada ATM, atmosfer, setara dengan 700 mm Hg, dan 760 Torricelli, dan 1 ATM itu setara 101.325 Pascal. Nah, jumlah udara akan semakin sedikit ketika kita naik ketinggian gitu ya, sehingga tekanan akan menjadi lebih kecil. Jadi tekanan yang paling besar adalah yang di bawah. Selain barometer, ada manometer. Kalau barometer itu tekanan udara, kalau manometer ini tekanan gas tertentu. Ada berbagai macam hukum yang kita bahas, mulai dari hubungan antara tekanan dan volume, kemudian dijelaskan oleh Pak Boyle, menjadi hukum Boyle, bahwa P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 dengan syarat temperatur dan jumlah gasnya tetap. Ini latihan gitu ya. Nah, kemudian ada yang melihat hubungan antara temperatur dan volume. Ketika temperatur meningkat, maka volume juga akan meningkat. Ini disampaikan oleh Charles dan Gay-Lussac, hubungan antara temperatur dan volume. Volume per temperatur adalah konstan. Syaratnya temperatur harus dalam Kelvin, dan ini diukur pada tekanan yang tetap dan jumlah gas yang tetap. Macam contoh, syaratnya jangan lupa temperaturnya harus dalam Kelvin. Kemudian ada Avogadro Law. Ini hubungannya antara volume dengan jumlah zat. Dan diukur pada temperatur dan tekanan tetap. Ketika semua hukum tersebut digabungkan, maka didapatkanlah suatu persamaan yang kita sebut sebagai persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, di mana R itu adalah konstanta gas. Kemudian jika pada temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, yang kita kenal sebagai tekanan dan temperatur standar, maka semua gas yang jumlahnya 1 mol dan bersifat ideal punya ruang 22,4. Dari data itu kita bisa menghitung nilai R. Ini adalah contoh.
Kemudian kita udah bahas bagaimana menghitung densitas massa jenis dari gas, bahwa massa jenis dari gas itu nilainya lebih kecil daripada massa jenis dari yang lain, padatan maupun cairan ataupun yang lain, gitu ya. Sehingga massa jenisnya satuannya adalah gram per liter, bukan gram per mili seperti fasa yang lain. Molar mass bisa dihitung dari data densitas, temperatur, dan tekanan. Jadi kita nggak pakai massa per mol lagi, gitu ya, karena ini adalah gas. Ini hitungannya. Nah, stoikiometri gas membahas hubungan antara reaksi gas dengan produk gas, gitu ya. Pada dasarnya prinsip dari stoikiometri, apakah itu cairan, padatan, larutan, gas, itu adalah di mol. Selama Anda bisa mengkonversi dia menjadi mol, maka semua masalah stoikiometri bisa Anda selesaikan. Tapi sebelum sampai mol, Anda harus memiliki reaksi yang setara. Gitu ya. Kalau reaksinya nggak setara, itu masalah. Nanti kita akan lihat ini di latihan. Nah, kemudian kita juga sudah membahas hukum Dalton yang hubungannya dengan tekanan parsial. Part itu bagian, jadi tekanan parsial itu adalah tekanan masing-masing gas. Kalau saya punya gas A, tekanannya P1, kemudian saya punya tekanan gas B, tekanannya P2, kedua gas ini tidak saling berinteraksi. Maka pada volume dan temperatur tetap, ketika saya campurkan mereka, maka tekanan total itu adalah penjumlahan tekanan parsial masing-masing gasnya. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Syaratnya gasnya nggak saling berinteraksi dan diukur pada volume dan temperatur tetap. Nah, kalau saya punya gas A dan gas B, PA itu PB sekian, P total adalah sekian. Nah, di mana XA ini adalah fraksi mol A, fraksi mol, artinya mol A dibagi mol total, XB adalah fraksi mol B dibagi mol total, maka saya bisa dapatkan itu. Tekanan A adalah fraksi mol A dikali tekanan total, tekanan B adalah fraksi mol B dikali tekanan total. Secara umum, PI adalah XI dikali P total, di mana XI adalah fraksi mol I dibagi fraksi mol total. Ini contohnya kemarin. Tinggal mencari fraksi mol, kemudian kita bisa dapatkan. Ini adalah contoh eksperimen bagaimana kita mendapatkan gas O2, gitu ya. Nah, ini adalah hal yang penting, gitu ya. Di udara itu akan selalu ada air. Gitu ya. Jadi kelembapan itu adalah ukuran jumlah air, gitu ya. Nah, kalau tekanan udara tidak hanya diisi oleh nitrogen, oksigen, argon, dan lain sebagainya, udara itu juga diisi oleh uap air. Karena ada uap air yang fasanya gas, gitu ya. Ada oksigen, nitrogen, semua berkontribusi terhadap tekanan udara. Nah, jadi intinya bahwa setiap Anda mengukur tekanan udara, ya, maka Anda tidak bisa memastikan bahwa di udara itu nggak ada air. Karena berdasarkan data, ini hasilnya dari eksperimen, pada berbagai macam temperatur akan ada tekanan dari uap air. Bahkan di 0 derajat sekalipun ada uap air. Semakin tinggi temperaturnya, maka uap airnya akan semakin tinggi. Pada suhu yang tinggi, gitu ya, pada suhu titik didihnya, maka tekanan udara akan sama dengan tekanan uap air. Tekanan udara sama tekanan uap air.
Itu yang menyebabkan dia menguap, dia mendidih. Gitu ya. Ketika tekanan air di atasnya sama dengan tekanan udara di luar. Nah, ini scuba diving and the gas law gitu ya. Itu sangat penting bahwa Anda pahami bahwa ketika Anda menyelam scuba gitu ya, yang terjadi adalah tekanannya meningkat, gitu kan ya. Tekanan di luar itu meningkat. Kenapa? Karena kedalaman dia makin lebih dalam gitu ya. Yang menekannya lebih tinggi. Jadi pressure-nya jadi lebih besar. Ketika kedalamannya lebih dalam, maka tekanannya jadi lebih besar. Ini nggak kita bahas, kinetic molecular theory of gases, walau sebenarnya ini juga sama aja sebenarnya. Bahwa gas itu memiliki komposisi dari molekul-molekul yang saling terpisah, gitu ya, dengan jarak tertentu, gitu ya. Kemudian gas itu punya kecepatan yang tetap, constant motion, gitu kan ya, dalam arah yang acak, dan dia akan saling bertabrakan satu dengan yang lain. Tabrakan yang terjadi adalah perfectly elastic. Jadi elastis sempurna. Atau dengan kata lain, tidak ada energi yang hilang. Nah, kita mengabaikan interaksi. Interaksi antar gas. Nah, energi kinetik rata-rata dari molekul itu sebanding dengan temperatur gas dalam Kelvin. Jika ada dua gas memiliki temperatur yang sama, maka mereka akan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Atau secara matematis, KE bar sama dengan setengah MU bar, MU kuadrat bar. Kemudian, kenapa gas itu bisa dikompres? Boil gas, bahwa tekanan itu akan sebanding dengan laju tumbukan partikel gas dengan dinding. Dengan dinding volume ketika dia menumbuk laju tumbukannya banyak, maka tekanannya akan jadi lebih besar. Nah, collision rate, laju tumbukan sebanding dengan rapat jumlah. Rapat jumlah itu jumlah mol dibagi volume. Kemudian number density akan sebanding dengan sumber volume. Jadi kalau volumenya kecil, maka jumlah kerapatannya akan semakin tinggi. Ujung-ujungnya artinya tekanan akan sebanding dengan sumber volume. Itu yang awalnya dihubungkan dengan Boyle law, bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Tekanan besar, volume kecil, tekanan besar. Kalau Charles, tekanan sebanding dengan tumbukan tadi, laju tumbukan akan sebanding dengan energi kinetik rata-rata. Energi kinetik rata-rata sebanding dengan dengan temperatur, maka ujung-ujungnya tekanan akan sebanding dengan temperatur. Avogadro, tekanan hubungannya sama laju hubungannya sama jumlah, rapat jumlah hubungannya dengan mol. Jadi kalau molnya banyak, pasti rapat jumlahnya menjadi lebih banyak. Sehingga tekanan akan sebanding dengan mol. Untuk Dalton, molekul tidak saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, tekanan tidak dipengaruhi oleh interaksi tadi. Maka tekanan total adalah sum, penjumlahan dari tekanan masing-masing penyusunnya. Ini nggak kita bahas. Intinya ini, kalau Anda lihat bahwa distribution of speed for nitrogen gas molecule and 3 different temperature. Nah, kalau Anda lihat, ketika suhunya 100, gitu kan ya, maka yang punya kecepatan, kalau kita kasih batasan nih, misalnya di 500, kalau untuk suhu 100 Kelvin, distribusi di bawah kurva, yang memiliki kecepatan lebih kecil dari 500 itu akan banyak.
Sehingga pada temperatur rendah, jumlah molekul, jumlah gas yang memiliki energi kinetik tinggi itu tidak banyak. Tapi kalau temperaturnya naik, maka distribusi yang ini, daerah di bawah kurva, untuk yang 300, yang punya kecepatan di atas 500 menjadi lebih banyak. Kalau tadi ini cuma segini, ini jadi lebih banyak. Bahkan untuk suhu yang lebih tinggi, yang 700, dia akan lebih tinggi. Ini. Kalau untuk gas berbeda gitu ya, kalau Anda lihat gas berbeda pada suhu yang sama 300 Kelvin, kalau gasnya lebih berat, maka dia akan punya kecepatan yang lebih rendah. Artinya kecepatannya akan di bawah 500. Tapi kalau gasnya ringan, pada temperatur yang sama, dia akan punya distribusi yang lebih banyak dia pada kecepatan yang lebih tinggi. Ini hubungannya antara kecepatan dan massa molar. Jadi intinya kecepatan itu akan berbanding terbalik dengan massa molarnya. Seper massa molarnya. Akar seper massa molarnya. Nah, kita baca. Nah, ini yang perlu sedikit saya ingatkan, bahwa ada namanya difusi gas. Jadi gas itu akan bercampur secara merata gitu ya. Dan ketika sifat gas itu mereka humble. Mereka suka kalau dia ditutup dalam wadah kemudian dibuka, maka dia akan keluar secara otomatis. Difusi gitu ya, perpindahannya itu lajunya bisa kita hitung. Nah, ini berbanding terbalik dengan massa molarnya. Jadi R1 intinya mereka yang lebih berat akan punya kecepatan yang lebih rendah. Make sense gitu ya. Jadi orang yang berat itu pasti larinya lebih lambat daripada orang yang lebih ringan. Dengan syarat energi mereka sama, gitu kan ya. Itu dibuktikan dalam gas difusi bahwa laju itu berbanding terbalik dengan akar massa molarnya. Jadi kalau saya punya NH3, saya punya HCl, ya, ketika gasnya dibuka, maka akan ada reaksi NH3 tambah HCl jadi NH4Cl. Semuanya gas. Kalau Anda lihat ilustrasinya, akan kelihatan bahwa NH4Cl akan terbentuk di botol yang dekat HCl. Kenapa? Karena NH3 ini lebih ringan. Massa molarnya cuma 17. Yang ini massa molarnya 36,5. Ini lebih berat. Otomatis geraknya susah. Jadi, karena dia lebih ringan, maka molekul gas NH3 akan pindah ke sini. Jadi NH3-nya yang akan nyamperin yang lebih berat, sehingga nggak bentuk NH4Cl. Makanya NH4Cl terbentuknya dekat gelas wadah yang berisi HCl. Karena NH3-nya yang akan nyamperin. Nah, kalau difusi itu perpindahannya secara langsung, jadi semua sekaligus. Lawannya adalah efusi. Efusi itu melalui celah kecil. Ini ada celah kecil. Bahwa sama seperti tadi, bahwa laju itu berbanding terbalik dengan akar massa molarnya. Dan laju itu berbanding terbalik dengan waktu, gitu ya. Jadinya misalnya ini, saya punya nikel dengan rumus molekul NiCOX. Berapakah nilai X jika pada kondisi yang sama gas metan berefusi 3 metan berefusi 3,3 kali lebih cepat. Jadi CH4 itu berefusi 3,3 kali lebih cepat. Pertanyaan saya, kalau gitu mana yang lebih berat? CH4 atau NiCOX? Siapa yang lebih berat? Senyawa nikelnya atau CH4? Nikel bukan? Nikel.
Oke, nikel ya. Jadi nanti jawaban Anda harus mendapatkan massa molar senyawa nikel yang lebih berat. Oke. Jadi R1 itu adalah 3,3 kali R2. Satunya ini siapa kalau gitu? Nikel atau CH4? Nikel atau CH4? R1-nya di sini. Nikel. CH4. CH4 atau nikel? Yang punya lebih cepat siapa? Nikel atau CH4 lajunya? CH4. Jadi R1 ini adalah CH4 ya. Karena kan CH4 itu lebih cepat 3,3 kali. Maka ini nikelnya. Nikel, senyawa nikel. Massa molar CH4, C12, H1 kali 4, 16. Maka kalau saya masukkan ke dalam rumus ini, R1, R2, M1, ini kan dikuadratkan, 3,3 kuadrat, dapatlah massa molar M2-nya 174,2. 174,2 itu adalah NiCOX. Jadi 174 sama dengan Ni itu 58, sekitar 58,7 gitu ya. Tambah C12O16, 28X. Nanti Anda akan dapatkan X-nya berapa? X-nya 4,1, maka kira-kira sekitar 4. Ya, jadi ini adalah salah satu eksperimen yang bisa kita gunakan untuk menentukan massa molar. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Tapi nggak sesederhana itu ya. Di sini pasti ada detektornya, bagaimana menghitungnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi bukan punya dua wadah, kemudian dilubangi, terus bisa tahu langsung gitu ya. Enggak. Jadi memang ada bagian yang harus diekspertiskan. Gitu ya. Nah, ada penyimpangan nih. Gas ideal. Jadi yang ideal itu kadang hampir tidak ada. Gitu ya. Kenapa ideal dipelajari, Pak? Padahal di dunia nyata yang ideal itu hampir nggak ada. Karena tujuannya adalah menyederhanakan. Kalau kita tidak memperhitungkan kondisi ideal, maka kalau semuanya kita langsung hitung pakai yang nyata, kadang kenyataan itu pahit, gitu ya. Karena banyak faktor yang terjadi di sana. Jadi biar mudah kita idealkan dulu. Nah, dari ideal itu baru kita lihat penyimpangannya di mana saja sih. Nah, kalau saya punya 1 mol gas ideal, ya, PV sama dengan nRT, maka molnya sekian. Nah, ini adalah kurva. Yang biru itu adalah gas ideal. Yang ini H2 yang ungu, CH4 yang hijau, NH3 yang merah. Kalau Anda lihat, pada temperatur yang lebih besar, meningkat saja temperaturnya, tekanan. Tekanannya diperbesar, maka mereka akan lebih menyimpang. Jadi tidak ada yang berada di garis biru. Jadi gas ideal itu sebenarnya hanya ada pada tekanan rendah. Ya, hanya ada pada tekanan rendah. Kenapa bisa menyimpang? Salah satunya karena ada gaya tarik-menarik antar gas. Jadi ada interaksi antar gas pada temperatur tekanan yang di bawah gas ideal tadi. Nah, atau tolak-menolak. Nah, kalau tadi gitu ya, di gas ideal itu kita sebutkan bahwa tekanan itu muncul ketika ada molekul gas, ada partikel gas menumbuk dinding. Nah, kemudian ada asumsi lagi bahwa tumbukan antar partikel gas itu adalah lenting sempurna. Atau dalam kata lain, tidak ada energi yang hilang. Kalau yang molekul A-nya kecepatannya 10 meter per second gitu ya misalnya, yang B-nya 10 meter per second atau 15 meter per second gitu ya. Ketika mereka tumbukan, mereka akan berbalik arah dengan kecepatan yang sama.
itu lenting sempurna. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya ketika mereka menumbuk dinding gitu ya, dan mereka dapat tumbukan dari partikel gas yang lain, ternyata tumbukan dengan yang lain itu tidak lenting sempurna. Ada interaksi, apakah itu tarik-menarik atau tolak-menolak. Sehingga tekanan itu harus dikoreksi. Yang nanti kita tidak sebut dia sebagai gas ideal lagi. Ini tidak ideal, tapi kita sebut sebagai gas nyata. Real gas, gitu ya, gas nyata. Apakah PVNRT itu masih bisa dipakai, Pak, untuk gas nyata? Enggak, kita nggak pakai PVNRT lagi untuk gas nyata. Untuk gas nyata atau gas non-ideal, kita punya persamaan baru yang kita sebut sebagai non-ideal gas equation atau persamaan van der Waals. Sebelah kanannya tetap sama dengan nRT, di mana N adalah mol, R adalah tetapan gas, T adalah temperatur dalam Kelvin. Yang berbeda adalah yang bagian kiri. Kalau tadi ada PV sama dengan nRT, maka sekarang ada koreksi bagian P. Di bagian P itu ada ditambah ini. AN kuadrat V kuadrat. Itu koreksi terhadap tekanan. Sedangkan di bagian volume ada dikurang NB kuadrat. Sorry, di NB kuadrat, NB saja. Koreksi volume. Ya. Kenapa harus dikoreksi? Nah, tekanan itu hubungannya sama tumbukan ke dinding tadi. Tumbukan tadi dipengaruhi oleh interaksi. Nah, jadi sebenarnya koreksi tekanan itu adalah koreksi yang muncul karena adanya interaksi antar molekul. Kalau Anda masih ingat, interaksi antar molekul, yang ada mulai dari hidrogen, ikatan hidrogen, ada dipol-dipol, ada van der Waals, ada dispersi London, gitu ya. Itu berbagai macam interaksi antar molekul. Terus kita bisa melihat nggak, Pak, A-nya itu datangnya dari mana? Bisa, datangnya dari eksperimen. Tapi kita bisa mengira-ngira A siapa yang lebih besar, A siapa yang lebih kecil. Caranya dari mana? Caranya Anda harus tahu interaksi. Tapi karena kita belum belajar interaksi, maka yang perlu Anda lihat adalah massa molar. Kalau massa molarnya besar, maka A-nya juga besar. Contohnya apa ini? HE, NE itu di bawahnya, AR di bawahnya, KR di bawahnya, XE di bawahnya. Ini satu golongan nih. Makin ke bawah, A-nya makin besar. Artinya interaksinya makin kuat. Atau dengan kata lain, ini dipengaruhi karena AR-nya, atau massa molarnya semakin besar. Jadi kalau Anda mau lihat A itu, lihatlah massa molarnya. Walau ada beberapa yang anomali. Contohnya apa? Contohnya ini. N2 itu massa molarnya 28. O2 itu massa molarnya 32. Harusnya yang punya A lebih besar adalah O2. Tapi kenyataannya, ya, N2 punya lebih besar. Walau sebenarnya perbedaannya nggak signifikan, kan ya. Jadi masih akan ada beberapa anomali. Ya. Tapi secara garis besar, nilai A itu akan besar jika beratnya atau massa molarnya membesar. Nah, kalau B apa, Pak? B itu adalah koreksi terhadap volume. Nah, kalau yang pada PV sama dengan nRT, V ini adalah volume wadah. Atau dengan kata lain, adalah ruang di mana gas itu bisa bergerak. Nah, pada gas ideal, volume gas itu sendiri diabaikan. Makanya volume ruang geraknya itu sama dengan volume ruang.
Padahal, misalnya saya ada dalam ruangan. Gitu ya, ini ada volume ruangan, kemudian ada orang sebesar ini. Ini dia bisa bergerak saja, bergerak kemana aja. Nah, volume gerak dia adalah volume ruang dikurangin volume dia. Ya. Kenapa volume dia dikurangin, Pak? Karena dia kan nggak bisa bergerak ke tempat dia sekarang, kan ya? Karena tempat ini udah diisi oleh dia saat ini. Jadi dia hanya bisa bergerak ke daerah ini, yang diarsir ini. Makanya volume ruang geraknya itu adalah volume ruang dikurang volume dia. Nah, di gas ideal, volume dia ini diabaikan. Sehingga volume gerak sama dengan volume ruang. Tetapi di gas nyata itu tidak diabaikan. Makanya ada koreksi terhadap volume. Bagaimana melihat nilai B? Kalau A tadi melihat massa molar, maka B itu melihat jari-jari. Walau ada beberapa yang anomali, gitu kan ya, jatuhnya anomali lagi. Jadi lihat saja kalau ukurannya lebih besar, maka B-nya jadi lebih besar. Kira-kira seperti itulah. Walau banyak anomali, ini anomali ini. Kemudian ini anomali. Ini kan besar naik terus ya. Ini juga anomali. Kalau yang lainnya tidak terlalu anomali lah. Ya. Jadi sekarang kita punya dua persamaan. Ada gas ideal, PV sama dengan nRT. Ada gas nyata. Rumus ini akan diberikan kalau Anda butuh. Jadi yang nggak perlu dihafal. Habis. Discard. Oke, habis. Materi untuk gas sudah selesai. Selesai. Jadi gas itu tidak terlalu banyak, dan materi gas ini adalah materi terakhir yang akan Anda kuiskan. Ya. Selanjutnya termokimia dan termodinamika itu tidak dikuiskan, tapi nanti diujiankan tanggal 9 Oktober. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya. Silakan, Gus. Kalau yang kinetik molekul gas itu masuk kuis juga atau enggak berarti, Enggak Pak ya? sebenarnya. Enggak, itu enggak masuk kuis. Oke. Oke deh, Pak. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan. Masa udah bubar lagi kita, buru-buru banget. Nanti hari Kamis kita akan latihan. Latihannya gas sama semuanya lah. Kita mulai latihan. So, kita latihan dulu di sini. Apa ya yang menarik? Quiz 2, ujian 1. Oke, kita coba ujian deh. Oke, coba dikerjakan. Silakan. Oke, coba dikerjakan. Silakan. Jangan lama-lama. Mangga. Oh iya, nanti saat kuis itu saya nggak tahu jumlah soalnya.
Cuma jumlah pertanyaannya dalam artian yang harus Anda jawab itu sekitar 20 pertanyaan, gitu ya. 20 isian atau pilihan ganda. Waktu Anda cuma 60 menit. 60 menit, maka harusnya kalau tidak ada halangan, 60 menit itu dibagi 20. Maka tiap soal itu jatahnya cuma 3 menit. Itu 3 menit jika Anda tidak ngoreksi ulang. Jadi Anda harus memikirkan manajemen waktu ketika Anda kuis, gitu ya. Pak, mikirin kuisnya aja berat, Pak, apalagi ngurus manajemen waktunya. Iya sih, gitu ya. Cuma mau nggak mau Anda harus ikuti, gitu ya. Anda harus lakukan agar hasilnya jadi lebih baik, gitu kan ya. Jangan sampai tiba-tiba Anda maksain di satu nomor yang menurut Anda bisa nih, cuma ketika dikerjakan kok nggak dapat-dapat, gitu kan ya. Padahal nomor selanjutnya itu lebih mudah untuk dikerjakan. Ya. Jadi jangan maksain di satu nomor. Ya. Jadi kalau bisa cari di jawab soal yang lebih mudah, kerjakan yang lebih mudah dulu. Gitu ya. Cuma jangan berlama-lama juga. Jadi Anda harus mulai latihan soal dengan waktu tertentu. Oke, silakan dilanjutkan, kerjakan, jangan lama-lama, 3 menit cukuplah.
Oke, baik. Ada beberapa orang yang menjawab ke DM saya. Ada yang jawab D, ada yang jawab 15,81. Kita coba, kita lihat. Gas klorin Cl2 massa molarnya sekian digunakan sebagai bahan pemutih pada industri tekstil. Kelebihan gas klorin direaksikan dengan larutan natrium tiosulfat Na2S2O3 dengan persamaan reaksi berikut. Ya. Oke, belum setara. Jumlah natrium tiosulfat yang diperlukan untuk bereaksi dengan 5 liter gas Cl2. Jadi kita punya Na2 S2O3 ditambah Cl2 ditambah H2O menghasilkan NaHSO4 ditambah HCl ditambah HCl. Maka yang kita harus setarakan. Kita anggap ini satu gitu ya. Ini satu, maka yang lain ngikutin. Na-nya 2, maka ini 2. Na2, S-nya udah 2. Sekarang Cl-nya udah 2 nih. Oke. Sekarang O-nya ada 4. Ada 3, 4. Ini ada 8. Ada 8 kan ya? Ini 4 kali 2, 8. Ini ada 3. Maka di sini harus 5. Oke. Sekarang H-nya. H-nya di kiri ada 10. Di kanan ada 2. 1. Maka ini 8. Sekarang CL-nya 8, di sini baru 2, maka di sini 4. Jadi 1, 4, 5, 2, 8. Kita lihat, benar nggak? Ini Na-nya 2 kali 1, ada 2, S-nya ada 2, 2, S2. O-nya ada 3 tambah 5, 8, 2, 4, 8. CL-nya 4 kali 2, 8, 8. H-nya 5 kali 10, 2, 5, 10. Dia bilang bereaksi dengan 5 liter gas Cl2 0,02 molar. Ini 5 liter 0,02 mol. Maka ini kita dapat molnya 0,1 mol. Kalau ini 4, ini 1, maka ini seperempatnya 0,025 mol. Kalau cari masanya, mol dikali massa molar 0,025 mol dikali 158,12. 158,12 gram per mol. Maka dapatnya berapa nih? Sekitar 3,95. Kita coba apakah benar. Oh, nggak kelihatan. Sorry. Show. Oke. Start again. Start again. Untuk display. Yeah. So, okay. The display. Benar. Oh, benarnya di ujung sini ya, astaga. Nggak kelihatan. Benar. Jadi jawabannya 3,95. Benar. Ini masalahnya yang jawab 15,81 itu adalah dimenyetarakan. Jadi kalau Anda sudah dapat mensetarakan, gitu ya, setarakan, mohon dikoreksi ulang, gitu ya. Koreksi ulang. Jadi jangan dipaksakan langsung dikerjain, gitu ya. Oke.
Ternyata tadi bukan gas. Ini gas bukan ya? Oh, ini udah dulu. Oh, ini udah pernah sih kayaknya. Nanti ya. Uang. Coba apa ya? Bekas ujian. Oh, nggak ada ternyata. Di mana ya? Sebentar. Kimia dasar B juga. Dashboard. Ruang ujian kimia dasar A. Yang A lah. Kita coba A. More. Passion. Teori asam basa. Sifat fisik larutan. Asam basa, grafik. Sebentar, UTS. Oh, mereka di UAS. Gas itu di ujian 2. Sebentar. Ujian 2. UAS kidas. UAS. Ionik 3 senyawa. MO, pita hantaran. Nih, coba. Preview. Oke, nih. Oke, coba kerjakan. Berikut ini diberikan 5 gas berbeda. Pada P, P-nya harusnya besar itu. Pada tekanan dan temperatur tertentu. Jumlah molekul paling banyak adalah yang paling banyak. Ada yang punya jawaban? Silakan. Oke, mic boleh, di chat juga boleh. Show, oke. Ruang besar. Besar. Oke, ada yang jawab CO. Oke, jawab CO gitu ya. Kita lihat. Semuanya 1 liter. Jadi liternya nggak akan berpengaruh gitu kan ya. Gasnya beda. Kemudian temperaturnya beda, tekanannya beda. Gitu ya. Sekarang kita balikkan ke
gas ideal. PV sama dengan nRT gitu ya. Kalau kita mau lihat M, itu adalah PV per RT. Jadi mol itu akan sebanding dengan tekanan dan volume, berbanding terbalik dengan temperatur. Apakah identitas gasnya berpengaruh? Jawabannya tidak. Mau gas apapun, berat, ringan, jumlah molnya akan tidak berpengaruh pada volume dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita lihat adalah kalau kita mau molnya besar, maka kita harus buat P-nya besar, T-nya kecil. Nah, kita lihat di sini, P-nya besar yang mana? 2. Oke, di antara 2 ini. Oke. Kemudian T-nya kecil. 323, 273. Maka yang ini yang lebih kecil. Kita lihat, benar nggak jawabannya? Benar. Jadi cari yang tekanan lebih rendah, tekanan tinggi, tetapi temperaturnya rendah. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan soal ini? Nah, oke, kalau nggak ada, kita coba satu lagi. Ini sama terlalu mudah. Oke, ini dia. Faktor koreksi tekanan A dan faktor koreksi volume B dari gas CH3Cl, C2H4, C2H5OH, C4H9OH diberikan acak. Oke. Temperatur kritis gas berdasarkan kandungan bergantung pada faktor koreksi tekanan dan volume. TC sama dengan akar A dikali B. Akar A bagi B. Nah, urutan gas di atas berdasarkan nilai TP yang TC dari yang terbesar ke yang terkecil adalah jadi Anda tentukan dulu identitasnya nih. CH3Cl yang mana, C2H5, C2H4 yang mana, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian harus Anda hitung, gitu ya. Saya masukkan dulu deh, kalau saya buat Excel-nya. A, B. B.
Oke. Atau saya nanya dulu deh, yang nomor 1 itu siapa? Yang ini siapa? Miliknya siapa? C4H9 OH bukan, Pak? C4H9 OH. Benar, Alia. Kalau yang di bawahnya punya siapa? TC2. CH3Cl. CH3Cl atau C2H5OH? Mana yang lebih berat? CH3Cl atau C2H5OH? CH3Cl 12 tambah 3 tambah 35,5. 50,5. C2H5OH 2 kali 12 tambah 6 tambah 16. 46. Jadi jawabannya siapa tadi? CH3Cl. CH3Cl. Berarti yang di bawahnya C2H5OH. C2H5OH, yang terakhir C2H4. Oke, C2H4. Kalau saya masukkan ke sini, ya. Jadi identitasnya ini C4. C4. Kalau ini yang ada CL-nya, yang ini C2, ini CH saja, ya. Identitasnya. Ini A, ini B, kemudian saya bagi, kemudian saya akarkan. Nah, jawabannya segitu. Nih. Jadi kalau ditanya, urutkan dari TT terbesar ke yang terkecil. Maka yang paling besar adalah C4H9, disusul sama CL. Ternyata C4H9 nggak ada tuh. Lihat. C4H9 nggak ada. C4H9, kemudian CL nggak ada. Ya, sebenarnya nggak ada. Ini beda nih. Oke, jadi jawabannya harusnya sih, nggak tahu sih tebakan saya ini. Jawabannya ini. Pak, kenapa C2H5OH dibanding CH4Cl? Berarti data ini kebalik. Ini harusnya C2, ini CL. Kenapa, Pak? Padahal kan CL lebih berat. Nah, gini. Ini beratnya 50. Sekitar 50-an. Yang ini beratnya 46. Bedanya nggak signifikan. Gitu ya. Jadi kita masih bisa meragukan. Kemudian interaksi yang lebih kuat siapa? Nah, di sini dia punya OH. OH ini punya hidrogen. Maka dia lebih kuat sebenarnya. Maka ketika dia interaksinya lebih kuat, maka nilai A-nya akan jadi lebih besar. Makanya TC2 ini adalah OH sebenarnya, C2H5OH. Jadi ya, kalau bedanya jauh angkanya, kayak ini jauh nih. C4H9OH, ini udah 48 tambah 9, 57, tambah 1, 58, tambah 16, 72. 74. Nah, ini beda sendiri nih, jauh bedanya. Maka dia pasti paling tinggi sendiri. Tapi kalau C2H5OH sama CH3Cl mirip, 50 sama 46, maka lihat lagi interaksinya. Kalau ini punya OH, artinya dia punya hidrogen. Yang ini nggak ada OH-nya, maka yang punya OH itu jadi lebih kuat nilai A. Ini lebih expert. Kenapa lebih expert? Karena ini soal A. Soal A itu ketika mereka belajar gas, mereka udah bicara tentang interaksi. Interaksi van der Waals dan lain sebagainya.
Oke, kuliah kita sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi hari Kamis. Mohon latihan di FIPA 19, latihan penulisan angka, gitu ya, biar mempermudah Anda saat ujian nanti. Terima kasih atas kehadirannya, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.